kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazahumullah khair pada teman-teman ikhwan-ikhwan yang telah berupaya untuk menyelenggarakan acara ini dalam rangkaian beberapa jenis acara. Dan kita tahu ini bukan satu kerjaan yang mudah, memerlukan perhatian khusus, membutuhkan pikiran yang khusus dan dana yang khusus. Dan itu semua alhamdulillah telah tercover berkah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ikhwan-ikhwan sekalian, terutama para panitia. Dan juga saya berterima kasih kepada ikhwan-ikhwan yang turut mendukung acara ini, baik dari sisi moral maupun materi. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Judul acara kita ini, rangkaian acara kita ini yang dimulai dari sejak hari ini sampai besok, yaitu Muslim berdedikasi. Siapa yang tahu arti dedikasi? Yang tahu arti dedikasi itu apa? Apa dedikasi? Ini kan sering kita dengar. Dedikasi. Apa itu dedikasi? Nah, ya. Muslim yang punya marwah. Marwah itu apa, Pak? Gengsi. Kalau muslim yang gengsi berarti dia nggak bisa nyusun-nyusun ini. Dia harus jaga gengsinya. Berdiri sendiri. Mandiri, memiliki jati diri. Makanya tadi pagi saya cari ini apa artinya. Apa dedikasi ini? Supaya tidak salah dalam mengungkapkan. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Itulah dedikasi. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan satu cita-cita yang luhur, dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Itulah disebut dengan dedikasi. Tentunya ikhwatiddin, ketika dedikasi ini kita kaitkan dengan muslim, berarti dedikasi ini adalah dedikasi yang memang terkendali oleh syariat. Karena seorang muslim adalah seorang yang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri dengan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itulah seorang muslim, menyerah dan bukan membantah tentunya. Kalau dia
Seorang yang membantah syariat Islam tidak layak judulnya Muslim yang berdedikasi. Muslim yang berdedikasi, dia punya definisi yang kita sebutkan tadi, tapi aturannya ada. Sebab ikhwatiddin, kalau hanya sekedar dedikasi, berapa banyak orang-orang yang berdedikasi tapi tujuannya salah. Berapa banyak yang punya cita-cita tinggi tapi cita-citanya keliru. Kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin dedikasi ini adalah dedikasi seorang muslim yang dia bergerak dalam rangkaian ataupun dalam bingkai syariat Islam. Bergerak dalam bingkaian Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Tentunya dedikasi yang kita maksud itu ada dedikasi yang tujuannya akhirat dan dedikasi yang tujuannya dunia. Dalam Islam, ikhwatiddin, masalah ini beda sikap kita akhirat dan dunia. Yang pasti Allah sudah menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih baik untuk kalian dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik untuk kalian dan lebih kekal. Oleh karena itu, apabila ada kepentingan, cita-cita, tujuan berbenturan antara dunia dan akhirat kita, maka tidak ada pilihan lain selain kita pilih akhirat dan kita kesampingkan urusan dunia kita. Itulah ikhwatiddin Islam. Oleh karena itu dalam masalah akhirat, Islam itu harus mengutamakan dirinya ketimbang orang lain. Dia harus mendahulukan dirinya ketimbang orang lain. Harus egois kalau masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam masalah ini ikhwatiddin, kita dulu selamat. Kita harus selamatkan diri kita dari neraka, baru istri kita, baru anak kita, baru masyarakat kita. Kalau kita nggak selamat dari neraka, jangan coba-coba menyelamatkan orang lain. Kita dulu yang masuk surga, baru orang lain. Itu egois dalam masalah akhirat. Makanya para sahabat kalau mereka menempatkan saf pertama, apa yang mereka lakukan? Apakah monggo Pak silakan saya di saf ketiga aja, begitu? Ada seperti itu? Enggak, sampai berundi mereka untuk mendapatkan saf pertama, karena ini masalah akhirat. Ibnu Abbas ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Rasulullah minum susu. Di sebelah kiri ada Abu Bakar, di sebelah kanan Abdullah bin Abbas. Sunnahnya kalau kita terkait dengan masalah makan dan minum, didahulukan yang sebelah kanan. Permasalahannya yang sebelah kanan ini junior Ibnu Abbas, yang sebelah kiri Abu Bakar. Gimana ini? Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah minta izin kepada Ibnu Abbas. Gimana Ibnu Abbas? Kalau habis saya minum ini kita berikan kepada Abu Bakar yang lebih tua. Apa kata Ibnu Abbas? Silakan Rasulullah. Enggak. Aku tidak akan mau mengalah kalau masalah berkah darimu ya Rasulullah. Enggak mau. Walaupun dia lebih tua, aku sebelah kanan. Aku lebih berhak. Begitu ikhwatiddin. Kenapa? Ini sisa minum Rasulullah, ada berkahnya. Tidak bisa dikiaskan dengan sisa minum ustadz. Ya. Walaupun belum ada minum, tapi nggak apa-apa lah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam permasalahan ini, memang yang namanya akhirat, dalam masalah akhirat kita tidak bisa mendahulukan orang lain. Kita dahulukan diri kita sendiri. Ingat
sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah orang yang terzolimi di akhirat. Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau bertanya kepada para sahabat tentang apa yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku. Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang bangkrut dari kalangan kita ya yang tak punya harta benda lagi, ludes semua, habis. Rasulullah mengatakan al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, mayyati bis salati waz zakati was sadaqah was siyam, yang nanti di hari akhirat datang membawa pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala hajinya dan seterusnya. Walakin qad ya'ti qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi permasalahannya semasa dia di dunia, dia pernah menzolimi ini, dia pernah mencaci maki orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah merusak nama baik orang ini, menzolimi orang lain. Akhirnya apa? Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya dibayarlah dengan kebaikan-kebaikan. Siapapun dia ikhwatiddin tanpa terkecuali. Apabila ada seorang istri dizolimi oleh suaminya, di akhirat dia akan menuntut. Kenapa? Ini masalah akhirat, masalah neraka. Yang penting dia masuk surga. Mau gara-gara itu suami yang masuk neraka, dia nggak peduli. Dia tuntut tuh suaminya, walaupun sampai habis kebaikan-kebaikan suaminya, dia akan tuntut. Bang, pernah tampar saya kan? Bang, pernah nggak ngasih belanja saya kan? Bang, pernah tendang saya kan? Bang, pernah ngurung saya di WC 3 hari kan? Misalnya. Dia tuntut nanti. Demikian ikhwatiddin. Seorang anak juga begitu. Akan menuntut orang tuanya. Orang tua yang pernah dizolimi oleh anaknya akan menuntut anaknya walaupun anak kandung sendiri. Kenapa ikhwatiddin? Nanti sudah nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Tidak ada nanti, dek, masa sih nuntut abang? Abang kan satu-satunya suamimu waktu di dunia. Masih cintangan sayangan, dek? Masih sayangan dengan abang? Gak ada cerita sayang-sayang lagi. Itulah kalau sudah akhirat. Makanya para sahabat kalau sudah masalah kebaikan, mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ingat bagaimana persaingan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam masalah sedekah. Umar bin Khattab ingin melomba Abu Bakar dalam masalah sedekah. Karena dia lihat Abu Bakar ini terdepan dalam semua amalan. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengumumkan kaum muslimin bahwasanya kita perlu infak untuk mendanai pasukan kaum muslimin. Waktu itu Umar bin Khattab sedang banyak duitnya. Dia bawa separuh. Ya Rasulullah, ini untuk fisabilillah. Tak lama kemudian datang Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini semua harta saya. Demikian ikhwatiddin, itu dalam masalah akhirat. Dia harus egois, kita harus egois. Ya. Jadi dalam masalah infak misalnya, antum lihat teman sebelah antum mengisi 2.000, 2.000, saya 500.000 begitu. Ya, jangan 1.000. Gini kalau 1.000, kalau 300.000. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, itulah dedikasi. Tapi ikhwatiddin perhatikan, dalam masalah dunia, itulah luar biasanya Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Subhanahu wa taala firman ikhwatiddin dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim. Ini menceritakan tentang penduduk Madinah, di mana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah diterima dan ditampung oleh para sahabat yang ada di Madinah. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Sesungguhnya mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak membutuhkan apapun, tidak ada tujuan apapun dari apa yang mereka terima. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan temannya ala anfusihim walau kana bihim khasasah,
walaupun mereka sendiri memerlukannya. Itu dalam masalah dunia. Misalnya kalau kita ada undangan makan, ya kan, ada hidangan, di situ ada daging, udah dia duluan. Biasanya yang duluan kesempatan ambil 6 potong, yang terakhir dapatnya nanti telur. Begitu ikhwatiddin. Padahal seorang muslim yang berdedikasi dalam masalah ini, saya ambil sedikit saja, kenapa? Nanti teman saya yang di belakang tak kebagian. Begitu seharusnya ikhwatiddin. Makanya Rasulullah SAW dalam masalah makan melarang kita kalau mengambil itu sekali 2, kecuali izin temannya. Alhamdulillah. Ngamuk ini, hampir 2 botol. Itulah ikhwatiddin muslim yang berdedikasi. Jadi dedikasi seorang muslim adalah dedikasi yang terkontrol oleh syariat, tidak sembarangan. Dia tetap berjalan di atas jalur Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak liar kemana-mana. Karena semua orang akan mengatakan punya dedikasi. Orang partai punya dedikasi, orang organisasi punya dedikasi, para pejabat punya dedikasi. Dedikasi yang bagaimana ya ikhwatiddin? Makanya dedikasi harus mengikuti alur yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatiddin mengenai tunjukkan pada dunia. Nah, itu dia. Tunjukkan pada dunia. Awalnya saya bertanya kepada panitia, apa yang bertunjukkan? Maksudnya apa? Ternyata yang dimaksud adalah kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya kita seorang muslim. Dan ini perlu. Kita sebagai seorang muslim harus bangga kita sebagai seorang muslim. Tapi ingat ikhwatiddin, ingat, bangga tidak hanya sekedar omongan. Dia itu punya sebuah konsekuensi. Seorang yang bangga akan benar-benar bangga akan terlihat dari tingkahnya, akan terlihat dari gerak-geriknya, akan terlihat dari penampilannya. Seorang yang bangga bahwasanya dia seorang muslim akan terlihat dari penampilannya. Tidak hanya sekedar bangga-bangga begitu saja, ikhwatiddin. Jadi seorang yang bangga sebagai seorang muslim yang sejati, dia akan terlihat. Dia akan menunjukkan ini. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat banyak di kalangan kaum muslimin sekarang itu, kalau ditanya dia seorang muslim tapi masih malu menunjukkan bahwasanya dia seorang muslim. Masih malu. Apabila seorang muslimah masih malu-malu pakai jilbab, masih malu-malu pakai jilbab. Apabila seorang ikhwan atau seorang laki-laki masih malu-malu pakai jenggot, melihara jenggot, masih malu-malu kalau pakaiannya agak gantung, masih malu-malu. Mengapa demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Pertama, memang dedikasi masih kurang. Masih sangat kurang dedikasinya. Seharusnya ketika dia tahu ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus yakin ini pasti maslahatnya untuk seluruh umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita satu perintah, ketahuilah ikhwatiddin, ini maslahatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh kaum muslimah untuk menutup auratnya, untuk merendahkan jilbabnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada seluruh kaum muslimah agar mereka merendahkan jilbabnya. Ini sebuah identitas ikhwatiddin. Tunjukkan kepada dunia, inilah Islam. Kita tunjukkan bahwasanya betapa syariat Islam itu memang syariat yang membawa rahmat, yang membawa maslahat, yang membawa ketenangan, yang membawa kedamaian. Yang pertama merasakannya adalah orang yang menjalankan syariat itu sendiri. Makanya Allah menyatakan dzalika adana ayyurafna fala yu'dain. Yang demikian itu agar mereka bisa dikenal sehingga tidak
diganggu. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Contoh lain. Seorang ikhwan, seorang pria muslim, dia pakai jenggot, pelihara jenggot, pakai lobe lah, celana gantung. Kira-kira kalau dia masuk diskotik, dikasih masuk? Pak, maaf Pak, ini bukan masjid, sono tuh masjid tuh. Karena dia lihat bentuknya ini bukan orang yang biasa masuk. Karena dia khawatir juga, jangan-jangan dia buat bom di dalam. Dia khawatir juga, ini Pak, salah tempat. Pasti begitu Ikhwanuddin. Karena dia tahu ini ciri-ciri orang soleh. Walaupun mungkin dia nggak soleh, mungkin juga jenggotnya jenggot bukan sunnah, jenggot karena meniru artis. Tapi dari penampilan, ini bukan orang biasa ini. Kalau antum misalnya dengan penampilan seperti itu, penampilan sunnah, kemudian antum masuk ke restoran yang jelas nggak halal, pasti yang punya restoran juga akan mengatakan, Pak, maaf di sini restoran yang nggak halal. Coba kalau antum pakai Levi's, iya kan, pakai rantai dari leher ke dompet, masuk ke restoran itu, wah memang sama saja kita sebenarnya. Ikhwanuddin, Islam itu tidak ditunjukkan. Kita harus tunjukkan Islam itu, Ikhwanuddin. Karena kalau kita tidak tunjukkan tuh Islam, ikhwatiddin, hilang wibawa kita. Islam itu akan berwibawa kalau kita aplikasikan pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kalau ada orang-orang yang non muslim, yang berani-berani macam-macam, di tengah 85% kaum muslimin, tandanya kaum muslimin pada saat itu sangat lemah. Kalau ada orang macam-macam di rumah antum, berani nggak dia? Kalau dia lihat tuan rumahnya tegas, dilihat ketat, dia nggak berani macam-macam. Tapi kalau dia lihat tuan rumahnya juga ya tidak ada wibawa, tidak punya identitas, dia pun berani semena-mena di rumah kita. Indonesia itu rumah kita, 85% kaum muslimin. Tapi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, nasib kita seperti ini. Ghutha ka ghutha is-sail, seperti buih dalam laut di atas gelombang air, di atas aliran banjir. Banyak gelembung-gelembung itu banyak, tapi tak punya kekuatan, hanyut ke sana kemari. Kalau dilihat di televisi, siapa yang banyak tampil di situ? Siapa yang banyak buat maksiat di situ? Kalau dilihat di tempat-tempat prostitusi, siapa yang banyak pelanggan di situ? Kalau nggak kaum muslimin. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita teriak-teriak, basmi, sweeping tempat-tempat seperti itu, ikhwatiddin, kalaupun ditutup, pelanggannya akan datang. Mbak, pindah kemana? Pindah ke ruko sebelah katanya. Orang pelanggannya banyak. Tapi coba kalau pelanggannya nggak ada, dimanapun dia buat iklan apapun nggak akan ada, dia akan tutup. Kenapa? Pelanggan tak ada. Makanya kita perlu dakwah. Kita perlu dedikasi yang kuat dalam menunjukkan Islam ini kepada kaum muslimin, kepada seluruh dunia, terutama kepada masyarakat kaum muslimin, orang-orang Indonesia. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa harus Islam? Untuk menguatkan keyakinan kita itu harus Islam. Tidak ada yang bisa merubah dunia menjadi baik selain Islam. Tidak ada. Selain Islam. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Kalau ingin mendapat ridho Allah, Islam jawabannya. Kalau Anda ingin sukses dunia akhirat, Islam jawabannya. Artinya kalau ada yang berani-berani mencari selain Islam, bakal turun bencana dunia apalagi akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam, mencari aturan selain Islam, mencari tatanan masyarakat selain Islam, mencari bagaimana cara mengelola rumah tangga selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, pasti akan menjadi orang yang rugi.
Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatiddin. Ini sudah standar mati, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini hal ini. Jangan sampai ada seorang muslim lebih kagum dengan yang lain Islam ketimbang Islam itu sendiri. Lebih kagum dengan orang kafir ketimbang Islam itu sendiri. Ini satu hal yang aneh. Inilah yang membuat Islam menjadi lemah. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Banyak, mungkin kita juga diantaranya, belum merasakan keindahan Islam, belum merasakan kemanisan iman. Berapa banyak, dan umumnya lah kita katakan, mungkin juga termasuk si pembicara sendiri, masih merasa bahwa syariat itu menjadi beban, masih merasa menjadi beban, bukan menjadi sebuah kenikmatan. Padahal dari A sampai Z, syariat Islam itu untuk membawa rahmat. Rahmat itu kan berarti sebuah kenikmatan yang dapat kita rasakan, tenang hati kita dengan Islam itu. Tapi berapa banyak syariat Islam itu yang masih kita rasakan sebagai beban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai bengkak kakinya. Mengapa demikian? Karena beliau rasakan kenikmatan. Kita kalau sudah nikmat, ikhwatiddin, kita rasakan nikmat, maka seberapa lama pun waktu yang kita lewati itu tidak akan terasa. Kalau kita lihat pemuda-pemuda kita yang menghadiri konser, berdiri 3 jam 4 jam sambil bergoyang sana kemari, bahkan disirami dengan waterboom, mereka tetap punya dedikasi sampai akhir acara, sampai mati lampu masih ada yang di situ. Tapi kalau kita masih saja demikianlah para ikhwatiddin, bubar udah, masih demikianlah. Jadi ikhwatiddin, mengapa kok bisa? Mengapa kita bisa berdiri 3 jam di sana hanya dengan mendengar bisingan-bisingan, dentuman-dentuman yang tak tahu kemana arah cuntrungannya, ketimbang ketika mendengar kajian? Tandanya berdiri 3 jam kita bisa. Mengapa ketika seorang menyaksikan bola 45 menit kali 2, belum lagi perpanjangan waktu, belum lagi tambah penalti, dia masih khusyuk dan tertegun dengan semua konsentrasi, bahkan dengan teriakan, sampai akhir cerita dia tak akan lewatkan sedikit pun pertandingan tersebut kalau ada pak, tidak ingin terlewat sedikit pun. Kenapa? Berarti kita bisa, ikhwatiddin. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, apapun syariatnya, itu adalah syariat yang mudah dan bisa kita lakukan. Tidak ada satu syariat pun dalam Islam yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada. Apapun syariatnya, semua bisa. Tapi seringnya kitanya yang malas. Seringnya kitanya yang malas. Seringnya kitanya yang ogah-ogahan dengan syariat kita ini, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin ketika seorang itu melihat satu syariat ataupun satu hukum, dia merasa bahwasanya itu sangat berat. Ketahuilah ikhwatiddin, ketahuilah, berat dan tidaknya itu sebenarnya tergantung dengan kita. Coba perhatikan. Kalau ada orang yang ingin membedah perut kita, berat nggak ini? Datang, Pak, sini Pak, mau ngapain? Saya mau bedah tuh perut Bapak. Kita katakan, enak saja nih perut saya. Kalau Anda mau bedah, bedah perut sendiri. Tapi ketika kita sakit, usus buntu misalnya,
Ya, tidak ada jalan lain kecuali harus dioperasi. Kita serahkan perut kita untuk dibedah. Walaupun kita takut melihat pisau, kita serahkan, kita pasrahkan. Habis dibedah perut kita, dijahit-jahit, dikeluarkan ususnya, dimasukkan lagi nyusun sendiri, kemudian bayar lagi kita. Perut-perut kita, yang dijahit perut kita. Kenapa kita bisa? Padahal perbuatannya sama. Tandanya ikhwatiddin, kita itu bisa. Kitanya yang nggak mau sebenarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan standar kepada kita bahwasanya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu sulit, katakan bahwasanya Anda salah, agama itu mudah. Karena standar mudah dan tidak itu tidak bisa diberikan kepada manusia. Karena kalau diberikan kepada manusia, satu kaum akan mengatakan mudah, satu kaum akan mengatakan sulit. Tergantung kekuatan badan, fisik, tergantung bagaimana cara berpikir, tergantung dengan bagaimana latar belakang pendidikan, akhirnya akan terjadi perbedaan antara nilai mudah dan sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Dan Allah katakan bahwasanya, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Artinya ikhwatiddin, Allah turunkan agama ini untuk maslahat kalian. Kalaupun ada syariat yang kalian rasakan sulit, kalaupun ada sunnah Rasulullah yang kalian rasakan sulit, ketahuilah pada dasarnya itu tidak sulit. Hendaklah Anda introspeksi diri sendiri. Anda yang nggak beres, bukan syariatnya yang nggak beres. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nisa ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu ingin memberikan keringanan kepada kalian. Begitupun syariat ikhwatiddin mudahnya, begitupun syariat yang mampu kita lakukan, itu pun masih ada dispensasi demi dispensasi yang Allah berikan. Saking mudahnya. Seperti apa ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum? Kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib sholat. Karena ini merupakan ibadah yang pertama sekali nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita sholat yaitu berdiri. Namun ternyata kalaupun yang nggak bisa berdiri boleh duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati fajalisan fa illam tastati fa'ala jambi. Salatlah kalian berdiri, kalau nggak sanggup ya silahkan duduk. Ingat, kalau nggak sanggup. Ingat, kalau nggak sanggup. Kalau kalian nggak sanggup duduk ya silahkan tidur. Begitulah mudahnya Islam. Bukan berarti saklek begitu saja, begini-begini, tidak berubah sama sekali, enggak. Ada saat-saat seorang itu dia punya lemah, pada saat lemah. Apakah ketika sakit ataupun masalah kesempatan dan seterusnya, ternyata syariat memberi kemudahan. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita berikan contoh-contoh dalam Islam. Ketika seorang bertaubat, taubat nasuhah, syaratnya dia harus menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Dia sudah berazam tidak akan mengulangi lagi. Kalau dosa tersebut terkait dengan orang lain, maka dia minta maaf ke orang yang telah dia zalimi tersebut. Itulah Islam ikhwatiddin. Yang pada konsepnya fatubu ilallahi jami'an, tobatlah kalian seluruhnya. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan agama sebelum Islam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innawat tawwabur rahim. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian sudah menzalimi diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan kalian. Makanya fatubu ila bari'ikum,
taubat kalian semuanya. Taubat kalian semuanya. Gimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum. Caranya kalian bunuh diri kalian. Ini cara taubatnya zaman Nabi Musa. Apakah ada Islam seperti ini? Bagi siapa yang pernah berbuat dosa, bagi siapa yang pernah berbuat syirik, mau taubat silakan. Caranya bagaimana? Bunuh diri sendiri. Bisa? Ada? Tidak ada. Masya Allah. Islam mudah. Kita harus bangga dengan Islam. Bersyukur kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kemudahan demi kemudahan, keringanan demi keringanan. Tapi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak kita tidak paham tentang masalah ini. Kita masih saja merasa berat dan berat. Kita lihat lagi ikhwatiddin contohnya. Bagaimana Islam banyak memberi kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innad dinu yusrun, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Maka tidak ada seorang pun yang memaksakan diri dalam agama ini melainkan pasti akan kesulitan. Fasaddidu wa qaribu. Oleh karena dekatilah dan beramallah dengan teguh, dekati kesempurnaan. Wa abshiru, terimalah kabar gembira. Wasta'inu bil ghuduwi war ruh wa rauhati wa syai'in min duljati. Maka manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya pada waktu pagi, setelah tergelincir matahari, dan sedikit pada waktu di akhir malam. Jadi begitupun komplitnya Islam. Rasulullah menyuruh kita laksanakan yang bisa. Berusaha terus menyempurnakan diri, dan menyempurnakan diri. Karena memang kita sebagai manusia untuk melaksanakan semuanya ada kelemahan kita, bukan pada syariat. Tidak bisa kita laksanakan semuanya. Tapi kalau masalah yang wajib memang harus semuanya. Tapi ada masalah-masalah yang sifatnya sunnah. Seperti puasa Senin Kamis. Kemudian ada puasa Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Kan ada yang bisa melaksanakan, ada yang tidak. Yang sunnah-sunnah ini ikhwatiddin berusaha untuk lebih sempurna. Itulah dia. Kemudian dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang sahabat yang melamar seorang wanita. Ada beberapa riwayat yang saya kumpulkan supaya tidak salah dalam memahami riwayat ini. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atu ila Nabi sallam faqalat ya Rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyerahkan diriku kepadamu. Artinya silahkan nikahkan aku. Lantas Rasulullah melihat wanita ini ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Artinya apa namanya? Kalau ada seorang pemuda itu yang ingin menikah, lihat calonnya. Lihat calonnya. Karena dengan melihat itu ada keberkahan. Tapi ingat, calon ya. Bukan yang enggak calon. Yang enggak calon enggak boleh dilihat. Ya khafidin, kemudian ternyata Rasulullah tidak punya minat. Salah seorang sahabat yaitu Sahal bin Sa'ad ini berdiri. Faqama rajul min ashabi faqala Rasulullah illam takul laka biha hajatun fazawwijniha. Ya Rasulullah, kalau Anda tidak berminat, nikahkan dengan saya. Nikahkan dengan saya. Ini sosok muslim yang berdedikasi tinggi. Ya. Kalau Anda nggak berminat Rasulullah, saya siap. Rasulullah katakan, hal indaka min syai'? Apakah kamu punya modal untuk nikah? Kata laki-laki ini, la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah enggak ada Rasulullah. Tapi semangat kuat. Dedikasi tinggi untuk menikah. Ya. Kalau masalah keinginan untuk menikah tinggi, tapi masalahnya tak punya modal. Tapi semangat tak ada. Kemudian faqala idhab ila ahlika fanzur hal tajri syai'. Kalau begitu coba kamu pulang, coba cari di rumahmu, tanya, minta di keluargamu, mungkin ada sesuatu yang dijadikan sebagai mahar. Kemudian ikhwatiddin, fadhahaba thumma raja'a.
Dia pergi, kemudian balik dan berkata, faqala, la wallahi ma wajadtu syai'an. Ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah. Gimana ini? Tapi masih mau nikah dia tetap. Kalau bisa nikah, nikah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, unzur walau khataman minal hadid. Enggak, coba pulang, coba cari walaupun hanya cincin besi yang bisa dijadikan sebagai mahar. Dia pun pulang, balik lagi. Rasulullah, ternyata cincin besi pun enggak ada. Lantas Ikhafiddin, setelah itu, walakin hadza izari. Tapi Rasulullah, saya punya kain sarung nih. Izar itu kain panjang yang digunakan untuk menutup bagian bawah badan. Kalau kain yang menutup bagian atas badan itu dikatakan rida, ya, atau selendang. Kalau bagian bawah izar. Jadi kata laki-laki ini, ya Rasulullah, memang aku nggak punya cincin besi, tapi aku punya kain sarung loh Rasulullah. Bayangkan Ikhwanuddin, kalau antum melamar anak gadis orang, kamu punya apa nak? Nih Pak, kain sarung. Bayangkan itu. Tapi saya punya kain sarung Rasulullah. Dedikasi masih tinggi Ikhwanuddin. Kenapa? Cita-cita yang luhur. Kenapa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut dia. Masalah ditolak itu nomor 2. Yang penting berani dulu. Ini biasanya orang beruntung nih biasanya. Kemudian Ikhwanuddin rahimanallahu wa iyyakum. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, "Ma tasna'u bi izarik?" Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kamu gunakan untuk dengan sarungmu ini? Katanya, kata Rasulullah, "Illa bistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'." Kalau kamu yang pakai kain sarung, dia kan nggak bisa make. Kemudian, "Wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'." Kalau dia yang pakai kain sarungmu, kamu kan nggak bisa make. Kemudian fajalasa rajul hatta idza tala fajalasa majlisuhu qama. Laki-laki ini pun terduduklah, mana nggak ada harapan lagi. Lama dia duduk mikir apalah kira-kira, nggak ada harapan. Udah lama duduk, pergi dia. Kemudian Ikhafiddin, Rasulullah panggil orang ini. Rasulullah panggil, falamma jaa qala madza ma'aka minal Qur'an. Ah, sekarang begini saja. Apa Quran, apa yang kamu miliki tentang Al-Qur'an? Yang kamu miliki tentang Al-Qur'an. Kemudian qala ma'iya suratun kada wa kada. Aku memiliki Quran, surat ini dan surat ini. Ingat, nanti ada disebutkan apa yang dimaksud dengan memiliki Al-Qur'an di sini. Faqala taqra'uhunna ala dhahri qalbik. Kamu hafal surat-surat yang kamu maksud? Nanti lihat, ada surat yang dimaksud, bukan qul huwallahu ina atoina, bukan. Qala na'am, aku hafal ya Rasulullah. Qala idhhab qad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau begitu, sudah kamu bawa istrimu ini, karena aku sudah nikahkan kamu dengan mahar Al-Quran yang kamu miliki. Dalam riwayat yang lain Ikhwanuddin disebutkan, intalik faqad zawwajtukaha fa'allimha minal Qur'an. Pergilah dan aku sudah menikahkan kamu dengan mahar, kamu ajarkan Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi dalam yang lain, yaitu dari Imam Abi Dawud dari Abu Hurairah, ma tahfadhu, apa yang kamu hafal? Qala suratul Baqarah wallati taliha. Yang aku hafal yaitu surah Al-Baqarah dan yang setelahnya, surah Al-Imran. Di Ikhwanuddin, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi antum jangan coba-coba memakai mahar pakai surat, pakai hafal Al-Quran kalau nggak hafal Al-Baqarah dengan Al-Imran. Nggak punya apa-apa untuk mahar. Tapi kan Rasulullah boleh dengan cara apa? Mengajarkan Al-Quran. Apa yang diajarkan? Ina atau ina, lolawahad. Tidak, Ikhwanuddin. Ya, Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dari tahapan-tahapan yang kita lihat tadi, betapa mudahnya Islam. Betapa mudahnya Islam. Makanya Ikhwanuddin, seorang wanita yang berkah adalah yang paling mudah maharnya. Paling mudah maharnya, bukan yang paling murah, ingat. Bukan yang paling murah, yang paling mudah. Kalau antum punya kelapa sawit, kebun kelapa sawit,
300 hektar, ya antum kasihlah misalnya mahar istri antum sebuah rumah misalnya. Ya. Kalau yang nggak punya apa-apa, kasihlah kunci aja. Gak ada rumahnya. Kunci apa nih bang? Kunci gembok. Rumahnya nggak ada, gemboknya aja. Boleh nggak gembok jadikan mahar? Boleh. Di sini yang kita maksud ikhwatiddin, kemudahan Islam itu begitu. Ya, kemudahan Islam seperti itu. Islam tidak mengharuskan begini saja, tidak. Tapi di saat kita tidak sanggup, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Islam ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, agama yang menjaga 6 hal. Dan ini memang harus dijaga oleh kita bersama. Tidak boleh tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini untuk menjaga 5 hal. Yang pertama yaitu untuk menjaga keyakinan kita. Kita harus pertahankan keyakinan kita apapun yang terjadi. Makanya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, di saat-saat kita terancam, nyawa kita terancam, maka boleh kita berpura-pura tidak Islam. Bisa terancam. Tetapi kalau dia istiqomah, tetap tidak mengakui dan dia dibunuh, maka matinya mati syahid. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Ya kan? Tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang bisa kita katakan kamu wajib tetap bertahan dengan akidahmu apapun yang terjadi walaupun lehermu disembelih. Tidak semua orang bisa seperti itu, ikhwah. Makanya ada kemudahan. Ya sudah, kalau seandainya kamu terpaksa boleh. Ya. Tapi dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil Islam, bil iman, tapi tetap hatinya tetap yakin dengan keislaman. Syariat ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum menjaga agama. Ya, menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa. Tidak boleh sembarangan membunuh dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan dia kekal selamanya. Itu ancaman. Lantas apa boleh membunuh orang kafir? Juga tidak. Orang kafir itu juga pada asalnya tidak boleh dibunuh kecuali memenuhi syarat baru boleh dibunuh. Jadi Islam menjaga jiwa. Di antara penjagaannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan hukum qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam pelaksanaan qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang mau berfikir. Kemudian menjaga akal. Bayangkan ikhwatiddin, agama dijaga. Jiwa dijaga. Karena masalahnya setiap manusia itu hanya memiliki satu jiwa. Kalau orang sembarangan melenyapkan jiwa manusia yang lainnya, maka dia telah menzolimi dengan satu perkara yang dia hanya memiliki satu saja. Tidak ada penggantinya ya ikhwatiddin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat yang pertama sekali akan disidang terkait dengan masalah muamalah yaitu masalah darah. Masalah darah. Karena ini masalah yang sangat penting sekali. Islam menjaga jiwa, jangan sampai macam-macam. Makanya kalau kita lihat negara-negara yang menerapkan hukum qisas, tingkat kriminalitas pembunuhannya itu sangat minim. Bukan tidak ada, minim. Karena pada zaman Rasulullah pun ada pembunuhan. Minim. Coba kita lihat di negeri kita ini. Terkadang kepijak kakinya bunuh. Kau pijak kakiku. Kadang-kadang masalah persaingan pacar, bunuh. Marah dengan istri, siram pakai bensin, dibakar. Masya Allah. Mudah sekali nyawa tersebut. Maka Allah turunkan hukum qisas. Supaya apa? Bagi mereka-mereka yang berpikir durjana, ingin membunuh, mikir-mikir ketika dia berniat untuk membunuh. Kenapa?
Karena dia melihat mereka yang dibunuh dipenggal kepalanya. Makanya eksekusi mati itu harus dilihat oleh orang ramai supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Kalau kalian membunuh, begini nasibnya. Kami penggal juga lehernya. Bukan diam-diam, tiba-tiba ada darah, tetesan 3 tetes. Ini dia buktinya. Gak begitu, ikhwatiddin. Harus di depan orang ramai. Karena eksekusi itu sebagai pelajaran bagi yang hidup. Jangan macam-macam. Jangan sembarangan melenyapkan nyawa orang lain. Itulah kisos. Luar biasa kan Islam? Tapi berapa banyak kaum muslimin yang mengatakan kejam. Kejam. Masya Allah. Makanya ikhwatiddin, tanda sayang Allah kepada kita diturunkan hukum ini. Sekali lagi ikhwatiddin, standar benar dan tidak, mudah dan tidak, itu hanya syariat. Kalau kita tidak bisa kita jadikan sebagai standar. Kalau akal kita belum bisa mencernanya, kita wajib sami'na wa ata'na. Wajib. Kalaupun kita belum bisa menerima, akal kita belum bisa menerima, perasaan kita belum bisa menerima. Namun kita wajib menerima ketika itu sudah jelas dalilnya Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadikan perasaan kita diserahkan kepada kita benar dan baiknya, akan terjadi perbedaan. Di tempat ini saja saya yakin ada terjadi perbedaan. Kalau saya tanya suatu masalah, sekarang saya tanya pada antum, kira-kira ini kaum ikhwan poligami baik apa enggak? Takut istri semua. Saya tanya lagi nih, jangan sampai kesempatan kedua antum terluput. Poligami itu baik apa tidak? Ini giliran ibu-ibu Bu ya. Bu, poligami baik apa tidak? Khilafiyah. Ada khilafiyah. Tolong catat yang mengatakan baik tadi itu. Ada 2 suara, baik enggak begitu. Itulah ikhwatiddin. Kita tidak bisa, kita serahkan pada diri kita. Ya, akal kita itu terbatas. Bahkan ikhwatiddin, bahkan masalah gaib pun sebenarnya masalah yang masuk akal, bukan mustahil. Hanya kita yang belum bisa menalarnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang yang soleh, setelah dia melalui pertanyaan-pertanyaan dan sanggup menjawab pertanyaan, maka akan diluaskan kuburannya. Akal kita mengatakan gimana diluaskan? Terus yang sebelah digusur kemana tuh Ustaz? Sementara tanah wakaf paling berapa meternya? Itu kan kita sekarang. Tapi nanti kalau antum dan semoga kita semua termasuk yang soleh mendapat keluasan kuburan baru. Oh gini baru. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu baik dan buruk standar hanya dalam syariat, tidak diserahkan kepada kita. Kalau ada syariat, kalau ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum bisa kita terima, maka banyak-banyak istighfar kepada Allah. Banyak-banyak keampunan, minta ampun pada Allah. Jangan-jangan dikarenakan hatinya masih keras sehingga belum bisa menerima. Bukankah Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'un tabi'un lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga hawanya mengikuti apa yang aku bawa. Mungkin si A dalam masalah ini dia belum bisa menerima. Dia yakin ini memang benar tapi belum bisa menerima. Si B bisa, tapi masalah ini belum bisa dia terima. Tergantung dengan seberapa keras hati yang dia miliki. Oleh karena itu kalau kita belum bisa menerima, jangan salahkan syariatnya, tetapi salahkan diri kita sendiri, mohon ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah supaya hati kita bisa melembut dan bisa menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi seorang muslim yang sejati dan bisa kita tunjukkan kepada dunia, I am muslim. Jangan ragu-ragu lagi. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, menjaga akal. Makanya Islam melarang minum khamar. Karena kalau orang manusia dengan hewan bedanya itu akal. Kalau dia minum khamar, hilang akalnya, tak ada beda dia dengan hewan. Karena kalau masalah fisik ikhwatiddin, kita dengan hewan mirip. Masalah tingkah lakunya, makan juga, minum juga, iya kan?
kawin juga sama. Tapi kita manusia, kita diberi akal, kita diajarkan adab-adab yang mulia. Di mana itu adabnya? Islam, hanya Islam. Tidak ada didapat di dalam agama-agama yang lain. Kesempurnaan akhlak hanya dalam Islam. Barang siapa yang mencari akhlak dari agama lain, maka dia tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa merubah dunia menjadi baik. Walaupun orang-orang mengatakan itulah yang terbaik. Kemudian ikhwatiddin, Islam juga menjaga nasab sehingga melarang berzina. Jangankan berzina, dekat saja jangan. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang salah. Jalan yang sangat buruk, itulah perzinahan. Kalau dibiarkan manusia berzina, tak ada bedanya dengan hewan. Coba antum kalau punya kucing, tanyakan siapa bapaknya. Jangan tanyakan kakeknya, bapaknya tanya. Nanti anak jadi istri jadi nggak kacau jadinya ikhwatiddin. Islam menjaga ini semua sehingga jelas siapa kakeknya, siapa bapaknya. Jelas sekali ikhwatiddin. Itulah dijaga dalam Islam. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kalau ada seorang yang sudah mengaji, kemudian malah membuat kacau di rumah tangganya, malah nggak nyaman orang di sekitarnya, ini tanda-tanda orang ini salah ngaji. Kalau ada seorang yang katanya sudah ngaji sunnah, lantas dia pulang, orang tuanya menjadi nggak nyaman dengan dia, dikarenakan akhlaknya semakin buruk setelah ngaji. Tadinya masih lembut, assalamualaikum pak, mau apa? Setelah ngaji, assalamualaikum. Jaga wibawa, depan orang tua jaga wibawa. Kalau ada yang membuat gak nyaman di keluarganya, di masyarakatnya, gara-gara katanya dia ngaji sunnah, tandanya salah ngaji. Dan ini banyak terjadi ikhwatiddin. Seharusnya sudah semakin ngaji itu orang sekitarnya dibuatnya semakin nyaman dengan akhlaknya yang paling mulia. Istri semakin nyaman, suami semakin nyaman dengan istrinya. Jangan sampai seorang suami sudah ngaji, istrinya menjadi nggak nyaman dengan istrinya, dengan suaminya. Suaminya nggak nyaman dengan istrinya, tandanya salah ngajinya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau dalam masalah akhlak, itu standar ikhwatiddin. Oke lah, mungkin antum punya istri yang belum pakai jilbab, sementara si suami sudah ngaji, ingin istrinya pakai jilbab. Kan ada caranya. Bukankah Rasulullah disebutkan oleh Allah SWT, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya ya Muhammad, kamu itu keras dan kasar, orang-orang sekeliling kamu akan lari semuanya. Kita juga begitu. Ketika kita ingin memperbaiki istri kita dengan cara kasar, dengan cara keras, dia juga akan lari, akan minta cerai. Kita kan ingin mereka itu menjadi baik. Tidak dengan mencerai dan pasang yang baru. Pasang yang baru belum tentu juga baik. Makanya Rasulullah katakan bahwasanya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kaum laki-laki. Dan tulang rusuknya bukan yang di bawah, yang paling atas, yang paling bengkok. In aqamtahu kasartaha. Kalau kamu paksa lurus, kamu akan patahkan dia. Tapi kalau kamu biarkan dia akan bengkok terus. Makanya untuk meluruskan istri itu pelan-pelan dikusuk. Gak bisa ikhwatiddin. Ya, gak bisa. Dia akan patah, minimal patah hatinya. Kalau seorang wanita patah hatinya, itu akan teringat terus. Itulah ikhwatiddin. Dari mana itu ikhwatiddin kita dapati?
dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang laki-laki itu mengayomi istrinya. Dan itu hanya ada dalam Islam. Kita tunjukkan kepada orang-orang lain bahwasanya kita memiliki keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tunjukkan kepada mereka, kepada keluarga kita. Ini loh, kami sebagai sepasang suami istri, beginilah kami. Beginilah keromantisan kami. Jangan sampai sebelum mengaji romantis, setelah ngaji gak romantis lagi. Sebelum ngaji masih gandeng-gandengan, setelah ngaji, dek kamu belakang, di belakang berjalan, abang depan. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu merupakan pemimpin bagi perempuan, belakang jalan. Kacau kan jadinya. Oleh karena itu khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Islam itu rahmat. Rahmat untuk masyarakat. Rahmat untuk masyarakat. Rahmat untuk keluarga kita dan rahmat untuk pribadi kita. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap terhadap keluarga, itu luar biasa. Beliau memuliakan istri beliau. Aisyah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau berada di dalam rumah. Beliau kana fi mihnati ahli. Beliau membantu istrinya, bantu nyuci, ya, beliau nyait sendiri. Itulah Rasulullah SAW. Makanya cinta istri beliau itu luar biasa kepada beliau. Pernah istri beliau itu, istri beliau disuruh pilih akhirat, pilih bersamaku, tapi beginilah kehidupan, susah. Atau aku ceraikan, ya, kamu akan mendapatkan dunia. Semua istri beliau memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau dengan kehidupan yang sangat sederhana. Makanya ikhwatiddin, kalau antum mau menguasai wanita, pegang hatinya, sentuh hatinya. Kalau titik itu telah antum refleksi, antum bisa mengaturnya. Tapi kalau dia patah, sulit untuk dipaut lagi. Rasulullah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang paling baik terhadap keluargaku ketimbang kalian semua. Itulah ya khafidin rahimani Allah wa iyyakum. Dan terlalu banyak, ya, kalau masalah rumah tangga terlalu banyak contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak untuk disebutkan. Kemudian terhadap pribadi juga. Pribadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Islam itu ku anfusakum, selamatkan diri kalian. Wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Tapi bukan berarti kita menyiksa diri kita. Ingat ikhwatiddin, manusia itu terdiri dua unsur. Unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit dan unsur bumi. Unsur langit ini suplemennya hanya dari langit, tidak bisa dari bumi. Dan unsur bumi suplemennya semuanya dari bumi, tidak bisa dari langit. Contohnya unsur bumi, jasad kita. Coba perhatikan, semua yang kita makan dasarnya asalnya dari bumi. Coba sebutkan satu makanan dari langit. Satu aja. Ya. Itu kan Bani Israel. Itu pun juga madu. Madu dan daging burung. Tidak ada ikhwatiddin. Semuanya dari langit, semuanya dari bumi. Makanya kalau antum mau sehat, maka makanlah yang dari bumi. Kalau kita mau sehat ruhnya, rohaninya, rohani itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang meniupkan. Maka suplemennya dari Allah Subhanahu wa taala, itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya keliru kalau ada yang mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sempurna, keliru. Salah itu. Dalam jiwa yang sempurna terdapat tubuh yang sehat. Makanya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, seorang yang ruhnya baik
itu jasadnya akan mengikut. Ruh, kenapa? Dia dari Allah. Dia dari Allah. Dan yang dari Allah itu lebih baik. Mengapa seorang yang dia sudah menikmati sholat seperti Rasulullah, dia sholat sehingga berjam-jam beliau sanggup berdiri? Kenapa sanggup? Karena ruhnya tenang. Kalau ruhnya sudah tenang, jasadnya ngikut. Walaupun nanti setelah selesai bengkak kaki baru terasa. Mungkin antum kita pernah merasakan sholat tarawih yang 2 juz, ya kan? Kan capek. Ada yang kiri kanan begitu. Sudah selesai bengkak kaki. Apakah besok dia kapok? Besok nggak mau lagi tarawih. Enggak, besok kepingin lagi. Pelaksanaan ibadah haji itu fisik. Apakah kapok? Tidak, kepingin lagi. Umroh fisik. Apakah kapok? Tidak, kepingin lagi. Kenapa? Ruh ikhwatiddin. Makanya pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menang melawan orang-orang kafir karena ruh mereka itu suci. Umar bin Khattab ketika memberi nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komando pasukan, apa katanya? Hendaklah kamu lebih takut kepada dosa pasukanmu ketimbang musuhmu. Kenapa demikian? Kalau kamu berbuat dosa, berarti kamu sama seperti musuhmu. Sementara jumlahmu lebih sedikit dibandingkan jumlah musuhmu. Perlengkapanmu lebih sedikit dibandingkan perlengkapan musuhmu. Kamu pasti kalah. Tapi kalau kalian hati-hati, jauhkan dosa, itu yang akan menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam sekarang ikhwatiddin tidak bisa kita hanya mengandalkan banyak. Tidak bisa. Rasulullah sudah sebutkan bahwasanya di akhir zaman kita itu banyak. Tapi kita itu bahkan buih, tidak punya kekuatan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah waktu itu kita itu sedikit? Bal antum katsirun. Enggak, kalian itu banyak. Padahal ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, banyaknya jumlah kaum muslimin tidak bisa jadikan sebagai jaminan menangnya kaum muslimin, wibawanya kaum muslimin. Tidak bisa. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah itu beliau pergi untuk perang di Hunain. Ditambah dengan 2.000 lagi terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Menjadi 12.000 pasukan. Pasukan terbesar sepanjang sejarah Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Dikit aja kita menang, apalagi besar begini. Sedikit saja kita menang, apalagi besar seperti ini. Banyak seperti ini. Ternyata ucapan seperti ini membuat Rasulullah merasa sempit, gelisah. Allah sebutkan dalam ayat, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yaum Hunain. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di banyak tempat dan termasuk pada hari Hunain. Idza ajabatkum kathratukum, di saat kalian merasa kagum dengan banyaknya kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, ternyata sempit bumi ini. Tidak menang. Di awal pertempuran kalah kaum muslimin, bubar. Kenapa? Diujani anak panah. Yang 12.000 bubar. Kemudian Rasulullah menggalang lagi pasukan. Ternyata pasukan sedikit. Pasukan yang sedikit inilah yang memenangi melawan orang kafir. Kenapa ya ikhwatiddin? Ingat, kemenangan umat Islam bukan dikarenakan banyaknya. Kemenangan umat Islam bukan dikarenakan teknologinya, tapi kemenangan kaum muslimin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kita jemput dengan cara bagaimana? Melaksanakan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, masyarakat kita dan keluarga kita. Allah yang memberi kemenangan, bukan kita. Bukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya perang Uhud, beliau berwasiat, jangan turun dari Bukit Rumat. Apapun yang terjadi, kalah menang jangan turun, jangan tinggalkan bukit.
Ternyata sahabat pada waktu itu turun dengan ijtihad, ini kan sudah menang. Ternyata Khalid bin Walid melihat pasukan kaum muslimin yang menjaga di atas sudah lemah. Dia serang pasukan yang hanya tinggal 10 orang. Ya, kemudian dia serang dari kaum muslimin dari belakang yang sibuk dengan mengutipi ghanimah. Dia serang dari belakang yang tadinya lari, kemudian kembali menyerang ke depan. Sehingga pasukan Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, menyerang dari belakang, pasukan pejalan kaki kembali menyerang dari depan. Terjepitlah kaum muslimin, akhirnya mereka lari ke Gunung Uhud. Karena apa? Tidak mengindahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Islam itu rahmat. Rahmat untuk seluruh manusia, termasuk juga untuk hewan. Kan banyak kita lihat, banyak kita baca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang terkait dengan masalah hewan seperti idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kamu menyembelih baguskan sembelihanmu. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah salah seorang kalian itu tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihata, dia segerakan tenang sembelihannya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansor. Dakhala ha'ita rajulin minal Ansor, beliau masuk ke kebun seorang Ansor, milik seorang Ansor, fa idza fih jamalun. Ternyata di situ ada seekor unta. Falamma ra'an Nabi sallam jazi'a wa dharafat ainah. Melihat Rasulullah, unta ini terkejut dan menangis. Bayangkan, unta melihat Rasulullah menangis. Kemudian fa'atau famasaha suratahu ila sanamihi kirahu wa dhifrahu fasakana. Lantas Rasulullah pun datang, dia usap pusatnya, terus beliau usap punuknya, sampai unta ini pun berhenti menangis. Kemudian faqala marabbu hadal jamal, siapa pemilik unta ini, kata Rasulullah. Siapa pemilik unta ini? Qala huwa li ya Rasulullah. Orang Ansar mengatakan, itu milik saya ya Rasulullah. Emang kenapa? Ala tattaqillah azza wa jalla fi hadhil bahimah allati mallakaha Allah taala iyah. Tidakkah kamu takut kepada Allah terhadap unta ini yang telah Allah berikan dia kepada kamu? Fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu, karena dia tadi ngelapor ke saya, kamu membuat dia lapar dan kamu telah membuat dia lelah. Ternyata ikhwatiddin, kita juga harus memperhatikan hewan-hewan ternak kita. Kalau antum punya unta misalnya, atau punya kerbau yang digunakan untuk membajak, perhatikan kesehatan tuh kerbau. Perhatikan tuh makanan kerbau. Jangan dipaksa dia bekerja sementara tak dikasih makan yang cukup. Tuh, apa ada agama selain ini yang memperhatikan seperti ini? Coba lihat agama manapun, tidak ada yang memperhatikan seperti ini. Sampai hewan-hewan pun diperhatikan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ingat kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Tidak ada sampah dengan masyarakat yang lebih sampah ketimbang pelacur. Dan tidak ada hewan yang lebih najis ketimbang anjing. Kalau anjing menjilat bejana kita, Rasulullah katakan, idza walagal kalbu fi syirabi ahadikum fi ina'i ahadikum falyaghsilu sab'a marrat ulahunna biturab. Kalau ada anjing menjilat bejana kamu, basuh dia 7 kali, salah satu dengan tanah. Kalau babi yang menjilat gimana? Basuh 7 kali enggak? Hah? Kalau babi yang menjilat, yang pertama ada enggak lidah babi? Ada, saya kira ada ya. Ada. Taib, kalau ada piring antum dijilat babi, mungkin lagi rekreasi ke Samosir, mungkin begitu kan. Masuk babi ke dalam kemah. Misalnya, apakah dicuci 7 kali? 7 kali enggak? Apakah dicuci 7 kali? Enggak. Karena yang diperintahkan cuci 7 kali, yang satu dengan tanah, itu hanya anjing. Inilah hewan yang diberi minum oleh seorang pelacur. Ternyata Allah bersyukur kepada dia dan Allah masukkan dalam surga. Kenapa? Kebaikan dengan
terhadap seekor hewan, anjing, walaupun dia anjing sekalipun. Makanya Rasulullah katakan, fi kulli kabrin ajr. Terhadap setiap hati yang basah ada pahalanya. Jadi ketika kita memberi makan hewan, itu ada pahalanya ya khafidin. Ada kucing datang, antum beri ikan misalnya ataupun tulang, itu ada pahalanya. Jadi jangan ditendang dia. Ada kucing ditendang sampai 3 meter. Apakah itu zalim? Zalim. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasih dia makan. Kalau mau usir dengan cara yang bagus-bagus. Ya usir yang bagus lah. Usir terhadap hewan lah ya. Usir dengan cara yang bagus, yang sesuai dengan hewan, bukan monggo Pak. Nah begitulah ya. Ya usir ya, karena dia hewan lah. Demikian. Disesuaikan akhlaknya dengan hewan. Begitu. Itu ikhwatiddin. Jadi itu semua ada aturannya dan itu semua merupakan aturan Islam. Ingatkah antum ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama para sahabat? Kemudian Rasulullah pergi untuk hajat beliau. Ternyata sahabat bertemu dengan seekor burung dengan anaknya. Sahabat ini iseng. Sahabat iseng, kemudian diambil tuh anak. Ya biasanya kalau induk anaknya diambil kan marah, ya dikejar-kejar. Sama seperti ayam yang punya anak, antum ambil anaknya. Dia akan ngejar, diganggu, kan senang nengoknya, lucu begitu. Ketemu Rasulullah, ini kenapa ini? Tadi iseng ya Rasulullah, ngambil anaknya, pulangkan, balikkan ke tempatnya. Sampai seperti itu. Kemudian beliau lihat lagi ada sarang semut yang dibakar. Siapa yang bakar ini? Kami Rasulullah. Kenapa kamu bakar? Fa innahu la yu'adzabu bin-nar illa rabbun nar. Karena tidak ada yang layak membunuh ataupun menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Misalnya antum di rumah kita banyak wabah tikus. Habis pakaian kita dibolongin, lemari kita dibolongin. Dapat nih tikus, kamu rupanya ya. Taruh di kompor. Biar tahu dia dulu. Itu baju baru. Boleh? Enggak boleh. Matikan saja. Tidak boleh disiksa ikhwatiddin. Antum jengkel dengan nyamuk, beli raket yang listrik itu. Tes. Terbakar, nggak boleh. Kenapa? Dibakar. Kalau bunuh saja, jangan dibakar. Itulah ikhwatiddin. Itu hanya dalam Islam. Kita tunjukkan akhlak ini. Kita tunjukkan kepada dunia, saya Muslim. Islam itu luar biasa. Sekarang ini ikhwatiddin, orang-orang kafir takut dengan Islam dikarenakan apa? Dikarenakan kejadian-kejadian yang banyak. Dia lihat Islam sangar-sangar. Ya, tidak dia lihat kelembutan ada pada Islam. Sehingga mereka takut, apalagi berjenggot. Orang Amerika misalnya, antum datangi berjenggot tebal. Pak, takut dia. Jangan-jangan bawa bom dia. Kenapa? Karena ulah Islam sendiri, ikhwatiddin. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukankah Islam tersebar di seluruh dunia itu lebih banyak dengan akhlak ketimbang dengan perang? Yang perang itu dikarenakan mereka tidak membolehkan kita dakwah di sana. Tapi kalau dibolehkan dakwah, nggak ada masalah. Silakan masuk, nggak ada masalah. Tapi ketika mereka nggak membolehkan, baru perang. Karena ini bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang ketiga, kita harus bangga dengan Islam. Kita tunjukkan kepada dunia, Islam itu adalah Islam. Islam adalah agama yang universal. Mengatur setiap lini kehidupan manusia. Tidak ada satu lini pun kecuali sudah ada tuntunannya dalam Islam. Dan ini hanya ada dalam agama Islam. Tidak ada agama lain mengatur bagaimana cara tidur. Tidak ada agama pun yang mengatur bagaimana cara jongkok, adab dalam WC. Tidak ada agama manapun yang mengatur adab ketika berhubungan intim. Tidak ada agama manapun yang mengatur ketika kita pakai pakaian, ketika kita pakai sepatu, ketika kita keluar rumah, ketika kita bertemu. Tidak ada, hanya ada dalam Islam. Kenapa kita nggak harus bangga dengan Islam? Kalau kita laksanakan itu semua, ikhwatiddin, rahmat untuk sekian alam, terutama untuk kita. Makanya sunnah Rasulullah SAW itu ikhwatiddin mengatur kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari kita mulai bangun tidur
sampai kita tidur kembali, bahkan tidur kita itu sendiri diatur dalam Islam. Kalau kita ingin menjadi rahmat bagi sekalian alam, laksanakanlah dua wahyu, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan satu hal ikhwafidin yang terakhir, itu semua tidak bisa kita dapati kecuali dengan cara belajar, ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu ikhwafidin. Kalau nggak belajar nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa? Dia sudah punya teorinya. Dia sudah punya maklumat jalan menuju surga. Dari mana dia dapati? Dari belajar tadi, dari membaca tadi, dari memiliki buku-buku yang dibaca, dari membeli buku-buku yang dibaca. Ingat, membeli buku-buku yang dibaca. Karena banyak orang hobinya beli buku tapi nggak dibaca. Bahkan sudah 3 tahun masih laminating aja. Dipajangkan di ruang tamu. Wih, Fathul Bari terjemahan, tafsir terjemahan, yang begini-begini semua. Tapi masih kok halus begitu. Tidak ada rusaknya sedikit pun. Berarti nggak dibaca. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kalau kita bicara tentang Islam terlalu luas, ya, terlalu luas nikmat yang Allah berikan kepada kita tentang Islam. Oleh karena itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku, yaitu Islam. Islam adalah nikmat yang sempurna untuk umat manusia. Sempurna nikmatnya. Dengan artian tak perlu kita cari yang lain, ada dalam Islam. Kalau kita masih memerlukan yang lain, berarti kita menganggap Islam belum sempurna. Nikmat yang Allah berikan belum sempurna. Sementara Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Masih ada waktu 3 menit tanya jawab. Sampai jam berapa, Mas? Sampai jam berapa? Jam 10. Sampai 12.10. Assalamualaikum Ustaz, ibu saya seorang mu'alaf dan masih banyak keluarga dari ibu saya ini yang kafir. Bagaimana dengan mencintai orang kafir sementara mereka adalah orang tua dari ibu saya, nenek dari saya sendiri. Saya selalu mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Sementara dalam surah Al-Maidah 51, anak tidak memberi petunjuk kepada orang tua yang zalim. Apa mesti sikap saya? Khafidin, perhatikan. Perhatikan. Ingat ini, Islam tidak memutus tali persaudaraan. Ingat, Islam tidak memutus tali persaudaraan selama yang kafir tidak memerangi Islam. Ada seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang ibunya masih seorang musyrik. Apakah dia tetap wajib untuk berbakti? Kata Rasulullah, iya. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tua kalian berusaha untuk mengajak kalian untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kalian taati. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan kalian tetap berteman dengan cara yang baik kepada mereka, bergaul dengan cara yang baik. Jadi seorang muslim jika dia memiliki orang tua yang kafir, wajib berbakti kepada orang tuanya selama orang tuanya tidak menyuruh perbuatan yang melanggar syariat. Misalnya nih, orang tua nelpon, "Nak, tolonglah mama kehabisan beras ini.
Anaknya muslim. Tidak bisa si anak mengatakan, "Mak, mama kan kafir." Orang kafir nggak bisa kasih beras. Wajib kasihkan dia. Wajib. Kenapa? Dia masih orang tua kita. Jadi ingat, Islam tidak memutus tali keluarga, kecuali kalau mereka memerangi, kalau mereka menjual, kita beli. Lihat ketika perang Badar dimulai, itu kan duel 3 orang, itu antar keluarga itu. Kenapa? Mereka memerangi. Kalau mereka memerangi Islam, maka kita tidak boleh mencintai mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan ada kamu dapati orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Ini masalah akidah sudah. Ya. Tapi kalaupun mereka ya sudahlah nak lakum dinukum waliyadin, itu bahasa kita ya. Ya, bagimu agamu, bagi saya udahlah kita masing-masing saja. Berarti sudah berbuat baik, wajib hukumnya ikhwatiddin. Ya. Dan tetap mendoakan mereka. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jengkel ayahnya melihat Nabi Ibrahim. Kenapa? Asyik berdakwah supaya bertauhid, jangan cuma berhala. Sementara ayahnya profesinya buat berhala, kan hilang profesinya. Kalau orang-orang mengikuti agama Nabi Ibrahim, kan bangkrut usahanya. Sementara ayah Nabi Ibrahim usahanya pembuat Tuhan. Kalau manusia, orang-orang pada waktu itu menyembah Allah, kan orang nggak perlu lagi patung-patung ini. Marah ayahnya Nabi Ibrahim. Apa katanya? Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu nggak menghentikan dakwahmu ini, ya, la arjumannaka, aku akan rajam kamu, atau kamu minggat. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kalau begitu wahai ayahandaku, selamat tinggal. Begitu. Ya, selamat tinggal. Aku akan minta ampun kepada Allah untukmu. Itu janji Nabi Ibrahim, padahal dia diusir. Coba bayangkan ikhwatiddin, kita diusir dari rumah, kemudian dalam pengasingan kita berdoa, ya Allah, ampunlah dosa orang yang mengusir saya, begitulah kira-kira. Memang begini Islam. Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan cara yang baik. Ngomongnya mudah, prakteknya kita ditonjok orang misalnya, dipijak orang kaki kita dengan sengaja. Maunya kita kan kita pijakkan lagi. Apa semboyannya? Semut dipijak gigit. Apalagi saya, kan begitu semboyan kita. Itulah, tapi sebenarnya Islam nggak begitu. Kalau bisa dibalas dengan cara yang baik, balas cara yang baik. Walaupun kita punya hak untuk membalas dengan balasan yang sama. Ya. Walaupun kita punya hak untuk membalas dengan balasan yang sama. Jadi ikhwatiddin, bagi kita yang masih punya orang tua yang kafir, ya, tetaplah berbakti kepada mereka selama mereka tidak menyuruh berbuat mungkar. Misalnya mengundang, "Nak, kamu kan muslim, ayo datang ke rumah mama. Kenapa? Kita Natalan samalah, tahun baru bersama." Kita katakan, maaf, ini masalah akidah. Aku nggak bisa datang. Nggak bisa datang. Dalam agama kami nggak dibolehkan. Gitu. Dalam agama kami nggak dibolehkan. Tegas, ya, tegas tapi jelas. Lembut, tegas dan jelas. Jangan, gimana bisa datang nggak? Gimana ya? Awak sibuk, tapi gimana? Ya ilaha illallah, awak sibuk. Nggak jelas tuh namanya. Ya, harus jelas. Lembut dan jelas. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau masih hal-hal yang wajar, tidak bertentangan dengan Islam, maka tetap wajib kita berbakti kepada mereka. Dan ingat, tetap didoakan. Tetap didoakan. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Hanya saja kita nggak boleh mendoakan keampunan untuk dosa mereka. Kita doanya agar mereka mendapat hidayah, bukan keampunan. Ya, karena Allah tidak akan mengampuni kalau seorang itu tidak masuk Islam. Alhamdulillah hanya 2. Ustadz, yang dimaksud khilafah akan tegak dengan tegaknya tauhid, bukan demo dan mencela pemimpin. Apa pertanyaannya ini? Gak ngerti saya pertanyaannya. Ustadz, yang dimaksud khilafah akan tegak dengan tegaknya tauhid, bukan demo dan mencela pemimpin. Ini pernyataan apa pertanyaan? Tidak dimengerti pertanyaannya.
Ustadz, dengan siapa kita boleh berjabat tangan? Mohon penjelasan agar saya tidak keliru. Kita boleh berjabat tangan dengan mahram. Dengan mahram, yaitu yang tidak boleh kita nikahi. Yang tidak boleh kita nikahi. Yang pertama, ikhwatiddin, kaitan dikarenakan nasab, keturunan. Kalau keturunan ini bisa ke atas, bisa ke bawah, dan bisa ke samping. Ke atas artinya apa, ikhwatiddin? Ayah, nenek, terus sampai ke atas. Baik dari pihak apa namanya? Pihak ibu kita maupun pihak ayah, terus ke atas. Kalau antum masih punya neneknya nenek masih hidup, ya, masih boleh antum salami. Ingat, ya, yang ada keturunannya. Bagaimana ini? Pertanyaan ini. Saya misalnya, saya punya orang tua. Udah, orang tua saya punya ayah, berarti ayah orang tua saya adalah kakek saya. Udah. Sekarang, apakah mahram istri kakek saya? Apakah istri kakek saya mahram saya? Ya iyalah, kan nenek kita artinya itu. Nah, sekarang ke samping apa? Saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara kita ini semua mahram. Yang laki-laki, yang perempuan mahram. Ya. Baik saudara seayah maupun saudara seibu maupun saudara seayah. Saudara kandung, seayah ataupun seibu, dia ada 3. Baik. Ini semua mahram. Ingat, tetapi kalau yang ke samping ini yang ada garis keturunan saja. Adapun yang istri-istri mereka, nah, misalnya saya punya abang saya punya istri, abang saya punya istri, saya dengan istri abang saya tidak mahram. Jadi dengan yang abang saya saja yang ada keturunannya. Rasulullah katakan bahwasanya alhamul maut, ipar itu kematian. Kenapa Rasulullah sangat keras dalam masalah ini? Banyak orang yang menganggap sepele dengan ipar. Adik ipar perempuan tinggal di rumahnya. Kalau sudah tinggal di rumahnya, bagaimana cara dia menjaga auratnya? Kenapa? Dianggap udah seperti adik kandung, dibonceng ke sana kemari. Makanya banyak orang ketika kakaknya nggak ada, digarapnya adiknya. Iya kan? Itu banyak terjadi, ikhwatiddin. Ya. Jadi alhamul maut, ipar apapun bentuknya itu haram. Nggak mahram, nggak boleh salaman. Kemudian paman bibi kandung dari pihak ayah, pihak ibu, semua mahram. Tapi suami ataupun istri mereka tidak. Ya, kita punya paman, punya istri. Kita dengan istri paman kali tidak. Kita dengan keponakan kita mahram. Itu dari sisi keturunan. Ada dikarenakan akad pernikahan. Kita dengan istri kita boleh berjabat tangan. Kemudian mengikutlah mertua kita. Ingat, hanya mertua kita yang laki-laki dan perempuan. Jadi karena kita berakad nikah dengan anaknya, maka kedua orang tuanya menjadi mahram kita. Terus bagaimana kalau sudah cerai dengan anaknya? Apakah dengan orang tua yang tetap mahram? Kan sudah putus nih jalannya. Apakah tetap mahram? Tetap mahram. Tetap mahram. Karena mahram itu lil abad selamanya. Anaknya mahram nggak? Kalau sudah putus nggak mahram lagi. Ada demikian. Baik. Mertua punya 3 anak. Yang 1 istri kita. Yang 2 lagi yang lain. Anak mertua kita yang lain mahram nggak? Kenapa? Ipar tadi itu. Kemudian dikarenakan susuan. Jadi misalnya ini, saya punya 3 bersaudara. Saya menyusu oleh seorang ibu. Maka saya dengan ibu ini menjadi ibu susuan. Dengan suami si ibu jadi bapak susuan. Dengan anak-anak si ibu yang menyusui saya ini menjadi saudara sesusuan. Dengan ayahnya si ibu menjadi kakek susuan. Demikian seterusnya. Tapi hanya saya saja. Yang saya yang disusui. Adapun saudara saya
Tidak. Itulah dia ikhwatiddin. Lebih kurang singkatnya begitu. Lima menit lagi. Saat ini saya ingin dikhidbah oleh seorang pemuda. Tenang. Ustadz, saya mau bertanya. Antum perhatikan ini. Saat ini saya ingin dikhidbah oleh seorang pemuda. Tetapi setelah diketahui ternyata agamanya tidak terlalu baik. Maksudnya memang sholat 5 waktu, tapi tidak pernah menghadiri tabligh akbar seperti ini. Apakah dia bisa menjadi imam di keluarga atau tidak, Ustadz? Kalau dia tidak bisa menghadiri majlis takbir akbar seperti ini, ikhwatiddin, belum selesai. Kalau dia tidak bisa menghadiri majlis tabligh akbar seperti ini, ikhwatiddin, tapi dia ngaji sering, yang nggak tabligh akbar, silahkan terima. Ini kan tabligh akbar ini seperti ini untuk menyemangati sebenarnya. Intinya kan pengajian itu yang rutin. Kalau yang saya kasih tahu tadi itu kan antum sudah sering terima, sudah sering dengar. Ini supaya kembali dicas lagi begitu. Ketemu orang ramai, kita kan kalau ketemu orang ramai senang, ramai kali ngajinya begitu. Walaupun nanti dia ngantuk, yang penting ramai. Semangat lagi, ngaji lagi. Intinya kalau saya katakan bahwasanya yang ngaji itu yang rutin. Yang rutin itu yang rentet 1, 2, 3, A, B, C, D, E, itu yang namanya ngaji. Ini sebagai apa namanya ya, refresh ya, refreshing, penyemangat baru dengan suasana baru dan seterusnya. Jadi akhwat, kalau memang ikhwannya seperti itu ya, dia nggak bisa melaksanakan mengikut tabligh akbar, tapi dia ngajinya rajin, silahkan. Tapi kalau dimaksud yang tabligh akbar saja tidak, apalagi yang asghar misalnya begitu, apalagi yang kecil. Kalau yang seperti itu ikhwatiddin, Allahu a'lam bishawab, perhatikan. Ya, perhatikan. Islam itu tidak hizbiyah. Sehingga kalau tidak dari pengajian dia tidak sah nikahnya ataupun tidak bisa menjadikan imam. Tidak. Tidak harus seperti itu. Ketika antum seorang ikhwan yang mengaji, bolehkah saya melamar akhwat-akhwat yang lain yang nggak ngaji? Silakan. Tapi tetap perhatikan yang hanif, yang lurus, yang mudah diatur. Silahkan. Tetapi kalau antum salah pilih, ingat seperti Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu adalah utusan Umar bin Khattab untuk mengajarkan penduduk Mesir Al-Quran. Tapi dia bertetangga dengan seorang Khawarij. Kemudian istrinya seorang Khawarij, sehingga dia menjadi orang Khawarij. Bayangkan ikhwatiddin, saking militannya dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan membaca Al-Quran. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib membaca Al-Quran. Biasanya kalau pembunuh itu kan ciat begitu aja. Ini enggak, dia bunuh. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha mardatillah. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan itu sebuah ibadah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Istri juga sangat berpengaruh ikhwatiddin. Makanya saya bukan nakut-nakuti. Istri itu berpengaruh terhadap pemikiran kita. Ya. Kalau seandainya seorang akhwat masih ragu, ya sudah, nggak usah diterima. Bukan berarti gara-gara ngaji nggak ngajinya ikhwatiddin. Karena banyak akhwat kita yang dilamar oleh seorang ikhwan yang tadinya nggak ngaji sekarang menjadi bagus. Banyak juga yang tadinya akhwat kita dilamar oleh seorang ikhwan ternyata bisa diajak ngaji akhirnya menjadi bagus juga, ya. Tapi itulah kalau memang masalahnya masalah pendamping hidup, jangan coba-coba. Ya. Jangan spekulasi. Karena masalah agama, masalah yang prioritas. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, maka kamu akan beruntung. Adapun masalah harta, ketampanan, kecantikan, nasab,
Itu tidak saya katakan nggak perlu, tapi tidak seperlu agama. Kalau dia cantik, ya paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah kita lihat hari-hari dia, tentu jadi biasa-biasa saja. Ya kan? Yang akhlak yang menjadi intinya. Ya kalau antum pertama lihat istri antum cantik, kemudian antum tahu dia gimana tidurnya, ilernya juga tahu gimana jatuhnya. Apa cantik lagi tuh? Kan enggak juga, ikhwatiddin. Akhirnya apa? Yang menghiasi tinggal akhlak. Jadi saran saya pada nih akhwat, kalau memang tidak yakin, namanya juga memilih seorang pemimpin dunia akhirat, maka ya sudah, katakan saja, jangan ditolak, katakan saja, saya belum siap menikah, dalam hati dengan ente. Satu lagi ikhwatiddin, pertanyaan. Ustadz, apakah dengan memakai peci lobe setiap saat itu tandanya mencintai bahwa kita seorang muslim? Salah satu ciri khas. Makanya para ulama kita menyatakan bahwasanya nggak membuka kepala itu salah satu khawarim muru'ah di tempat mereka. Tapi kalau tempat kita kan tidak mengapa. Ya, topi ini ikhwatiddin salah satu tanda. Sama seperti kalau kita pakai teluk belanga, ya kan, pakai baju koko, itu kan tanda-tanda pakaian orang yang baik, ya kan, dibandingkan kalau dia pakai baju ketat, ada rumbi-rumbi di sini rumbi-rumbi, ya, ini pasti koboi nyasar ke Medan. Itu ikhwatiddin. Jadi ini salah satu ciri di tempat kita yang pakai peci, yang pakai lobe. Ciri-ciri dia seorang muslim zohirnya. Ada juga di kedai-kedai tua tuh pakai peci begini, ya kan? Ada. Tapi kan nampak bentuknya. Demikian ikhwatiddin, ya. Yalah itu ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Innal ghafurur rahim.